Pak Didik, coba titik kesejahteraan dulu Pak. Oke, gantian. Untuk cari yang misalnya belakang, oke ya. Versi hewek. Nanti kalau sudah stok sharing shop ya, banyak mulai itu siang anak, kita mulai saja dulu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, sebelum Pak Muhammad, mari kita ucapkan dulu kalimat Om Swastiastu. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian kesusastraan Bali. Bagaimana pengertian kesusastraan Bali?
Kesusastraan Bali inggih punika saluwir reritaan panguruhan utawi aja-ajahan mangkano sane kesurat mabasa Bali miwah tur ketemi raup mantin yang sane kesurat nanging aksara Bali miwah tur mantin. Untuk silakan. Gimana? Bisa dilanjut? Ini urat yang saking masa kewontenane kesusastraan Bali kapah dados kalih sorok dhuwuripun. Yang pertama, kesusastraan Bali Kuno. Contoh teken kesusastraan tradisional. Ini punika kesusastraan sane sampun ketemu saking ini dalam kurung dahulu tur mepaiketan sarang ajahan agama. Nah, silakan kita dulu. Kalau mau catat silakan. Contohnya nih, lancaran. Ini punika kekawian bebas dan kaiket untuk ugar-ugar. Sekali satwa-satwa tadi balang gama silam panglau. Ya, silakan catat, kalian catat. Oke. Sampai teman ini punika kekawian sane kaiket untuk ugar-ugar. Ini tadi A, sane A sekaragung dalam kurung kekawin ini punika temang baline sane kebando untuk ugar-ugar guru lagu urito miwat matra. Contohnya Kekawin Ramayana dikarang oleh Empu Yogi Swara. Kekawin Bratayuda dikarang oleh Empu Sidah dan Empu Pandulu. Nah, silakan seperti itu. Yang C Sekar Alik ini punika maaf Sekar Madyo ini dulu sampai B Sekar Madyo dalam kurung hidung ini punika kebano untuk ugar-ugar kecap wando miwah labuh suara pemuntat sejernih apado ini tadi hidung Wargasari hidung Tantri. Ya, silakan terus.
Samice Sekar Alik inggih punika temang cepat sami kaiket antuk ugar-ugar pupuk sami kebaos pada lungsau ina tadi ugar-ugar akeh cari ring apadao kawastangin guru gatro ugar-ugar akecap sejeroning ngacari kawastangin guru ilang ugar-ugar labut suara ring antat acari kawastangin guru indong si guru catat umum catat umum penting sangat penting di Sekararari ini punika gegendingan kalian rikalaning ngarum rari anak adik utawi bayi mangga nenten rewel mangga jegang saha beli sirap ina tadi buat bareng taluk guru pencar ratu anom nyong matu jemi guru catat di Malawatya inggih punika kekawian bebas sane nenten kaliket untuk ugar-ugar nanging rikala muakian sekadi mawiramo ini tadi parwo babat tutut tulis itu dah ini dapat kita nanya kaping kalih kesusastraan Bali Anyar kata teken kesusastraan modern ini punika
kesusastraan sane sampun kening pengaruh kesusastraan nasional. Nih, kirim ke ini. Contohnya saneha lancaran Bali Anyar dalam kurung prosa inggih punika kekawian telas sane wonten kaiket untuk uger-uger sekadi novel utawi roman lan satwa bawa utawi cerpen. Ini tetap ini. Ini contoh novel inggih punika karya sastra sane marupa lancaran sane nduwé unsur-unsur intrinsik kesarangan ekstrinsik sekadi melancaran sasak dikarang oleh I Budi Srawano senari dikarang oleh Victor Ridho dan dilanjani dikarang oleh nama-nama. Jadi seperti ini. Contoh satwa bawa sekadi ketemu ring rumah sakit oleh nyoman Tri Satyo Paranarto ketemu ring tampak siring lan togok sekarang oleh Nabi Sandro kampih isik oleh Jelantik Santel. Ketemu teman Bali Anyar dalam kurung puisi Bali Anyar ini punika karya sastra Temang Bali Anyar sane wangunane kaiket antuk wirasa wirama lan kosalasa. Contohnya Margarana oleh Wayan Yoga Mataram Galang Bulan oleh Arto Negara Pengeling-eling oleh Nabi Sandro.
C. Drama inggih punika karya sastra saking utamayan bebaosan dan kurung dialog marisolah tur kalaksanaan ring kalangan contohnya nangkepon dibayang suling lan aduk dua ratu dikarang oleh Budi Darmo suluh oleh Ida Bagus Anom Ranwaro Maboros oleh Buku Gigi Soto itu dulu. Itu ini. Ini awal kita ini berikutnya diisi lebih murah atau Pak namanya penjelasan berikutnya Pak Murah ini catat dulu. Ini juga tetap ini penting. Di sini ada pertanyaan. Dahil itu tadi waktunya cepat sekali ini berjalan. Nah, ini catat dulu.
Kumpul kok ketemu bapaknya datang. Ketemu kok suara Pak enggak biasanya dulu pertanyaan. Jadi yang belum sempat kita waktu yang sudah habis ini akhirnya semuanya terima kasih selalu ya ditawari dengan insentif kalau sampai sampai lagi sama Pak olahraga ya. Ini bapaknya.
Pak jadi susah Pak. Sombong. Serius nih? Serius. Dah ada mesti gitu. Pak Jani. Ini kan loh. Pak Jani itu. Ini kan cabut. Halo, anu, ini caranya. Halo. Tarik. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 11 ya. Dari kelas 11 AP1 sampai dengan AP11. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ada yang sakit? Sehat semua ya? Dari Oke ya, jadi pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya. Mana materi yang akan Bapak sampaikan itu adalah pencak silat. Ya. Jadi kalian pasti sudah sering mendengar istilah pencak silat. Ya, mungkin juga ada yang atlet. Ya. Jadi di sini kalian semuanya dianggap sama, ya, bukan atlet, semuanya siswa, ya, dan tidak dilihat prestasinya. Ya, jadi sebenarnya apa sih pencak silat itu? Ya, pencak silat itu adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang dimiliki oleh budaya kita, ya, Indonesia, ya, dan macamnya beragam. Ya, banyak sekali ada jenis pencak silat. Ya, ada bakti negara, ada perisai diri, ya,
kemudian banyak lagi yang lainnya, ya, warisan budaya kita. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui pengertian pencak silat, ya, kemudian mengetahui sejarah pencak silat, ya, kemudian yang ketiga mengetahui teknik-teknik pencak silat, ya, kemudian mengetahui sarana prasarana pencak silat, kemudian mengetahui peraturan pertandingan pencak silat. Ya, nah jadi pertama ya pengertian pencak silat. Ya, mungkin ada yang bisa jelaskan apa pengertian pencak silat? Silahkan angkat tangan, bisa raise hand atau chat di kolom komentar. Nah ini ada yang raise hand atas nama Nikade Intan. Ya silahkan. Dewa Ayu Purnama. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Menurut saya, pencak silat merupakan ilmu bela diri yang berasal dari suku Melayu. Seni bela diri ini terkenal di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Diperkirakan penyebaran pencak silat di Nusantara terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Karena pencak silat lahir dari kebudayaan bangsa, maka perkembangan dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Selain itu, keadaan masyarakat dan sifatnya, faktor alam seperti tempat, iklim, dan keadaan sosial juga dapat memengaruhi perkembangan pencak silat itu sendiri. Pencak silat adalah suatu cabang bela diri yang menggunakan akal sepenuhnya. Akal yang dimiliki manusia lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sekian, terima kasih. Ya, oke, baik ya, terima kasih atas penjelasannya tentang pengertian pencak silat. Ya, kemudian yang kedua Nikade Intan Manika. Silakan Intan. Swastiastu, Pak. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Udah kedengaran, Pak? Sudah, suaranya? Silakan. Nah, jadi sekarang Intan mau jelasin pengertian dari pencak silat. Pencak silat atau yang biasa disingkat sebagai silat ini merupakan salah satu seni olahraga berasal dari Asia Tenggara. Kata silat sendiri merupakan istilah yang terkenal secara luas di kawasan Asia Tenggara untuk membuat seni bela diri. Meski demikian, masing-masing negara juga mempunyai sebutan sendiri sesuai dengan bahasa lokal mereka sendiri. Goyong dan cekak dari Malaysia dan Singapura, bersilat yang sering dibilang juga dari Thailand, dan pencak silat berasal dari dua kata, yakni pencak dan silat. Jadi pengertian pencak ialah gerak dasar dan bela diri dan terikat dengan peraturan. Sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Dan perkembangannya silat ini lebih mengutamakan unsur seni dalam penampilan keindahan gerakan. Sementara itu, silat ialah inti dari ajaran bela diri dalam pengaturan. Tidak, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan atas penjelasannya. Kemudian satu lagi, Widiantari featuring Cempaka ini. Silakan. Ya, silakan Widiantari. Halo, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi.
Silakan. Pencak silat adalah suatu gerak dasar atau bela diri yang berasal dari Nusantara atau kepulauan. Ulang. Pencak silat adalah suatu gerak dasar atau bela diri tradisional yang berasal dari kepulauan Nusantara. Udah, itu aja. Oke, baik ya. Jadi pencak silat itu ya terdiri dari dua kata ya. Pencak dan silat. Ya. Nah, pengertian pencak itu ialah gerak dasar bela diri ya dan terikat dengan peraturan. Jadi tidak sembarangan ya gerakan-gerakan yang dilakukan dalam pencak silat itu bisa dilakukan. Jadi semua ada aturannya. Ya, kemudian sedangkan silat, ya silat itu berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Ya, dalam perkembangannya silat ini lebih mengutamakan unsur seni dalam penampilan keindahan gerakan. Ya, sementara itu silat ialah inti dari ajaran bela diri dalam pertarungan. Ya, jadi kalau dalam perlombaan pertandingan, ya silat itu ada yang di pertandingan adalah bagian seninya. Kemudian ada juga yang bela dirinya. Ya, tetapi keduanya ini ada juga yang dikolaborasikan. Ya. Nah, kemudian pengurus besar IPSI, ya IPSI itu Ikatan Pencak Silat Indonesia, ya menyebutkan pengertian pencak silat sebagai berikut. Ya, pencak silat ialah hasil budaya manusia di Indonesia. Ya, untuk membela lalu mempertahankan eksistensi atau kemandiriannya serta integritasnya atau manunggal untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian sementara itu berdasarkan KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengertian pencak silat yaitu sebagai permainan atau suatu keahlian ya dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang serta membela diri menggunakan ataupun tanpa senjata. Ya. Jadi kalian yang memiliki dasar bela diri ya harus bisa kontrol. Ya, kontrol dalam arti apa? Ya, tidak boleh baru kalian bisa atau punya ilmu bela diri, kalian mentang-mentang ya semua diajak berkelahi. Ya, bukan, salah. Ya, jadi bela diri itu tujuannya adalah itu membela diri, menangkis, ya menyerang. Ya, tetapi sesuai dengan aturannya. Ya. Kemudian sejarahnya, ya sejarah pencak silat, ya. Nah sejarah pencak silat ya dimulai dari perkembangan pada zaman kerajaan, ya kemudian berkembang lagi pada zaman penjajahan Belanda, ya kemudian perkembangan pada pendudukan Jepang, ya kemudian berkembang kembali pada zaman kemerdekaan. Nah ini kenapa Pak sampaikan tadi bahwa pencak silat itu adalah warisan budaya. Karena dari zaman kerajaan, ya dari dahulu kala, ya pencak silat itu sudah ada dan sudah digunakan oleh masyarakat kita, ya untuk melawan penjajah. Ya. Nah pada masa kerajaan berlangsung ya. Bela diri ini merupakan suatu keterampilan yang telah dikenal oleh masyarakat luas, ya sebagai pertahanan keamanan dan juga untuk memperluas wilayah kerajaan untuk melawan kerajaan lain. Ya, beberapa kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Kediri, kemudian Mataram, Singosari, Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit juga menyiapkan berbagai pasukan yang telah dibekali dengan ilmu bela diri guna mempertahankan wilayahnya. Ya. Nah, pada saat itu
Setelah pencak silat belum dikenal oleh masyarakat kerajaan, selanjutnya pada tahun 1019 sampai 1041, tepatnya pada masa kerajaan Kauripan, dengan pimpinannya Prabu Erlangga yang berasal dari Sidoarjo. Ya, ini kita belajar sejarah dulu sebentar. Ya, sejarah tentang pencak silat. Ya, ini telah mengenal bela diri pencak yang bernama Ehok. Ya, yang berarti maju selangkah memukul. Ya. Ya. Kemudian pada masa zaman penjajahan Belanda, ya, pertumbuhan dari pencak silat sangat ditentang oleh pihak Belanda. Ya, sebab dipandang berbahaya untuk keberlangsungan jajahannya. Ya, jadi Belanda itu takut apabila kita masyarakat Indonesia pada waktu itu menguasai bela diri. Ya, takut wilayah jajahannya kalah. Ya, sehingga pencak silat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya dilakukan pada masyarakat kelompok kecil. Ya, dan pada masa ini silat hanya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keseniannya yang masih digunakan pada beberapa daerah. Dan itu pun berbentuk pertunjukan maupun upacara. Ya, karena pengaruh yang berasal dari penekanan zaman penjajahan Belanda turut mewarnai pertumbuhan silat dalam masa selanjutnya. Ya, kemudian pada zaman Jepang, ya, ini ada sedikit perbedaan. Ya, berbeda dengan zaman Belanda yang menentang pertumbuhan baik ya, Bapak lanjutkan. Ya, berbeda dengan zaman Belanda yang menentang perempuan pencak silat. Pada masa pendudukan Jepang, pencak silat sangatlah didukung serta dikembangkan guna sebagai kepentingan Jepang sendiri. Ya, kepentingannya apa? Yaitu mengobarkan semangat pertahanan untuk menghadapi serangan sekutu. Ya, sebab anjuran dari Shimizu, maka banyak diadakan pemusatan tenaga dari aliran pencak silat ini. Ya, kemudian pada masa ini seluruh wilayah Jawa didirikan perkumpulan pencak silat yang telah diatur pemerintah secara serentak. Ya, meskipun Jepang telah memberi kesempatan untuk menghidupkan unsur-unsur warisan dari kebesaran bangsa tersebut, tetapi tujuan utamanya adalah guna mempergunakan semangat yang menurutnya akan berkobar lagi, yang tentunya untuk kepentingan Jepang, bukan kepentingan nasional. Ya, berbeda dengan Belanda. Ya, kalau Belanda kan melarang. Kalau Jepang justru diizinkan, tetapi untuk kepentingan Jepang. Ya, melawan sekutu. Ya, kalau kalian pernah dengar Romusa, ya, itu sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang, ya mungkin ini adalah salah satu Romusa di bidang pertahanannya Jepang. Ya, meski demikian masih ada keuntungannya juga bagi Indonesia, bagi kita, ya, yaitu masyarakat kembali sadar demi mengembalikan ilmu tersebut di tempat semestinya. Bahkan masyarakat juga mulai menata kembali ilmu silat ini dan selanjutnya mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian perkembangan pada zaman kemerdekaan. Ya, pada zaman kemerdekaan, perkembangan silat juga terus berlanjut hingga masa kemerdekaan. Ya, dalam periode ini adalah perintisan didirikannya organisasi pencak silat yang memiliki tujuan guna menampung perguruan-perguruan seni bela diri yang ada. Ya, pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta, ya, terdapat beberapa pendekar yang berkumpul dan kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, ya, atau yang disingkat dengan IPSSI. Ya, dalam organisasi tersebut diketuai oleh Mr. Wongso Negoro, ya, dan kemudian mengubah nama organisasinya menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia yang disingkat IPSI, ya, jadi IPSI, ya, yang memiliki tujuan untuk membakar lagi semangat juang rakyat Indonesia. Pada masa itu juga menjabat sebagai ketua IPSI, ya, jadi ketua IPSI pertama, ya, itu adalah Mr. Wongso Negoro, ya. Kemudian perkembangan pada zaman kemerdekaan, ya, masih pada perkembangan di zaman kemerdekaan. Tak hanya itu, tujuan lain dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk memupuk rasa persaudaraan serta kesatuan bangsa, ya, bangsa Indonesia, supaya tidak gampang dipecah belah, ya, karena negara kita dari ujung timur ke ujung barat, ya, wilayahnya sangat luas, ya, dan terpisah-pisah, ya. Pencak silat inilah yang digunakan untuk memupuk rasa persaudaraan serta kesatuan bangsa. Ya, dan sekarang IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional paling tua yang ada di dunia. Ya, IPSI ini olahraga organisasi silat nasional paling tua, ya, yang ada di dunia. Ya. Kemudian di tanggal 11 Maret tahun 1980 didirikan juga sebuah organisasi pencak silat bernama Persatuan Pencak Silat Antar Bangsa atau yang disingkat Persilat, yang didirikan oleh prakarsa Edi M. Nalapraya dari Indonesia, yang pada masa itu juga menjabat sebagai ketua IPSI. Ya. Nah, dan kemudian diadakan sebuah acara pencak silat dengan dihadiri berbagai perwakilan negara seperti Malaysia, Singapura, maupun Brunei Darussalam. Dari keempat negara tersebut, Indonesia termasuk ke dalam negara sebagai pendiri persilat. Ya, organisasi silat lainnya diantaranya sebagai berikut. Ya, nomor satu IPSI, yaitu Ikatan Pencak Silat Indonesia. Ini di Indonesia. Ya. Lalu di Malaysia namanya PESAKA, ya, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. Kemudian PERSIS, ya, Persekutuan Silat Singapura. Ya, ini ada di Singapura. Ya, kemudian PERSIB, ya, Persekutuan Silat Brunei Darussalam. Ya. Kemudian teknik-teknik dalam pencak silat. Ya, jadi untuk sejarahnya itu tadi, ya, mulai dari zaman kemerdekaan, penjajahan Belanda, zaman Jepang, ya, dan masa kini. Ya. Nah, untuk teknik dalam pencak silat, ya, teknik-tekniknya itu ada sikap kuda-kuda, ya, kemudian ada teknik sikap pasang, ya, kemudian ada teknik tangkisan, ya, kemudian ada teknik hindaran, ya, kemudian ada teknik pukulan, ya, kemudian ada teknik tendangan, ya, kemudian, ya, itu, ya, teknik tendangan terakhir, ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, sikap kuda-kuda, ya. Kuda-kuda ini adalah posisi kaki menapak untuk memperkukuh posisi tubuh, ya. Kuda-kuda yang kuat dan kukuh penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Ya.
Kemudian kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan atau menjadi dasar titik tolak serangan. Ya, serangan itu ada berupa pukulan, ada berupa tendangan. Ya, kalau sudah serangan pasti pukulan dan tendangan. Ya. Kemudian sikap berdiri, kuda-kuda sikap dasar dengan posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang. Ya, latihan ini dilakukan dengan sikap tegak, ya, dan dua kepalan tangan di pinggang. Sikap ini terdiri dari, nah ini, ya, pertama kuda-kuda depan, ya, kuda-kuda depan yaitu dari posisi berdiri, kuda-kuda salah satu kaki ditarik ke depan dengan lutut tetap ditekuk. Ya, sedangkan kaki lainnya di belakang dan berat badan bertumpu di kaki depan. Ya, kalau sudah kuda-kuda berarti lututnya ditekuk. Kenapa? Supaya tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Ya, karena titik keseimbangan pasti berada di bawah. Ya, kalau kita berdiri, ya pasti mudah untuk digoyahkan. Ya, kemudian kuda-kuda belakang. Ya, kuda-kuda belakang itu dari posisi berdiri, kuda-kuda salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang dan berat badan bertumpu di kaki belakang. Ya, kemudian kuda-kuda tengah, yaitu sikap kedua kaki melebar, sejajar dengan bahu. Ya, dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Ya, dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Ya, atau miring samping. Ya. Nah, kemudian kuda-kuda samping, ya, yaitu kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar, sejajar dengan tubuh dan berat badan bertumpu di salah satu kaki yang menepuk ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi sambil kalian baca, ya, kalian bayangkan, misalnya kuda-kuda samping, yaitu kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar, sejajar dengan tubuh, berat badan bertumpu di salah satu kaki yang menekuk ke kiri dan ke kanan. Ya, sambil dibayangkan, sambil imajinasinya, ini bahasanya gerakannya seperti ini. Ya, nah karena kita bertemu lewat daring, ya kalian harus punya lebih banyak imajinasi, harus sering baca, ya, melihat gambar atau video, ya, harus lebih aktif di rumah untuk mengikuti pelajaran. Ya, kalau kita di lapangan, ya sudah pasti kita langsung melakukan gerakan. Ya, jadi karena kita terbatas, ya, kalian berpikir, ya, bayangkan, seperti ini gerakannya, ya, bahasanya seperti ini gerakannya, kira-kira kurang lebih, ya, dengan pas saja, sulit, ya, dalam kondisi seperti ini. Ya, kemudian kuda-kuda silang, ya, silang depan dan silang belakang, yaitu dari posisi sikap berdiri, kuda-kuda tarik salah satu kaki secara serong ke depan, kanan atau kiri, atau ke arah belakang kanan atau kiri. Ya. Nah, ini sikap kuda-kuda. Ya, ini sikap sedia. Ya. Ini sedia. Kemudian ini kuda-kuda samping. Ya, kuda-kuda samping ini lihat. Ya, ini lihat kakinya. Ya, dilihat kaki kirinya. Ya, itu di serong. Ya, kemudian kuda-kuda depan, ya, ini kalian menghadap ke depan, ya, kalian menghadap ke depan, ya, ini kalian menghadap ke depan, ya, tangannya berada di samping pinggang dan dikepalkan, ya, kemudian kuda-kuda silang, ya, ini kuda-kuda silang, ini kuda-kuda belakang, ya, jadi kalau kuda-kuda belakang berat badannya condong dia ke belakang, ya. Kemudian sikap pasang, ya, sikap pasang itu, ya, suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola, ya, dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan.
Ya, sikap pasang mempunyai unsur-unsur ya, satu sikap kuda-kuda, kemudian sikap tubuh, ya, kemudian sikap tangan, ya, kemudian sikap pasang ini merupakan hal yang penting dalam permainan dan pertandingan pencak silat. Ya, sikap pasang terdiri dari sikap pasang atas, sikap pasang tengah, sikap pasang bawah. Ya, cara melakukan sikap pasang gimana? Ya, pandangannya ya lurus ke depan. Ya. Kemudian kaki dibuka selebar bahu. Ya, agak lebar sedikit dari bahunya. Kemudian salah satu kaki depan dan kedua lutut ya ditekuk. Ya. Ini ditujukan untuk mendapatkan posisi tubuh yang stabil dan kuat. Ya, seperti apa yang Pak bilang tadi. Ya. Lututnya ditekuk supaya badan agak rendah. Ini tujuannya untuk mendapatkan posisi tubuh yang stabil dan kuat. Ya, kemudian berat badan terletak pada kaki belakang. Ya, kemudian posisi kedua tangan melakukan sikap pasang di depan dada. Ya, nah, seperti apa gerakannya? Nah, ini. Ya, ini sikap pasang ya tangannya. Ya, tangannya berada di depan badan, pandangannya lurus. Ya, ini sikap pasang atas. Ya, ini sikap pasang tengah. Ya, ini sikap pasang bawah. Ya, gimana perbedaannya? Perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya ya pada posisi tangan. Ya. Ya, pada posisi tangan dan kaki. Ya. Kemudian teknik tangkisan. Ya. Kalau tangkisan tujuannya apa? Membela diri. Ya. Ya, teknik tangkisan itu ada tangkisan atas. Ya, ini adalah salah satu tangan membentuk tinju. Posisi tangan berada di depan antara ubun-ubun dan kening dengan tujuan memberi tangkisan yang dilakukan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan lawan. Ya. Kemudian tangkisan tengah, belah tengah ini dilakukan dengan kedua lengan dan mengarahkan keluar. Ya. Kemudian tangkisan dalam ini dilakukan dengan cara mengayunkan tangan dari arah luar ke dalam. Ya. Kemudian ada tangkisan silang atas atau jepit atas. Ya. Nah, tangkisan ini yang menggunakan kedua lengan yang menyilang dengan perkenaannya sudut persilangan lengan. Arahnya dari atas ke bawah dan sebaliknya. Ya. Kemudian tangkisan luar, ya, tangkisan luar dilakukan dengan membuang ke arah luar. Ya. Kemudian tangkisan bawah. Ya, tangkisan ini dilakukan dengan membuang ke arah luar. Ya. Nah, ini posisinya. Ya, ini tangkisan dalam. Ya. Kemudian ini tangkisan luar. Ya. Ini keluar. Ya. Kemudian tangkisan atas. Ya. Kemudian tangkisan bawah. Ya. Jadi lutut tetap ditekuk. Ya, supaya posisi tubuh, posisi badan kokoh. Ya, tidak mudah digeser oleh lawan. Ya. Nah, kemudian ini teknik tangkisan yang lain, ya, mulai dari teknik tangkisan silang atas, kemudian buang samping, ya, kemudian belah atas, silang bawah, belah bawah, dan sejajar dua tangan. Ya. Kemudian teknik hindaran. Ya. Selain tangkisan ada juga hindaran. Ya. Teknik hindaran, ya, ini ada hindaran hadap, menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menghadap lawan. Ya, kemudian hindaran sisi,
Ya, ini menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menyamping ya dari lawan. Ya. Nah, ini teknik hindaran. Ya. Nah, kemudian teknik pukulan. Ya. Pukulan dalam pencak silat itu adalah serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Ya, di tangan kosong, tidak menggunakan alat. Ya, pada prinsipnya segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencak silat boleh digunakan untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang disahkan untuk diserang dalam upaya memperoleh angka. Ya, jadi bagian yang boleh diserang dalam pencak silat ya itu mulai dari leher ke bawah, ya, sama bagian perut atau pinggang ke atas. Ya, selain itu enggak boleh. Ya, kamu mukul leher enggak boleh. Ya, apalagi sampai kena kening. Ya, itu pasti ada pengurangan poin. Ya. Nah, kemudian ini pukulannya ya, teknik-tekniknya. Ya, ada pukulan lurus, ya, pukulan tegak, ya, kemudian ada pukulan bandul, ya, kemudian pukulan melingkar. Ya. Kemudian teknik tendangan. Teknik tendangan. Nah, ini ada tendangan sabit ya atau samping. Ya, biasanya anak-anak sering bilang sabit pas gitu biasanya, ya. Nah, tendangan sabit ini dilakukan dalam lintasan setengah lingkaran. Ya, bagian yang dikenakan yaitu bagian punggung, telapak kaki atau pangkal jari telapak kaki dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Ya, ya, jadi kalau tendangan sabit ini boleh dia mencari daerah pinggang ke bawah atau kaki. Ya, jangan bagian yang vital. Ya. Kemudian tendangan lurus. Ya, tendangan lurus itu tendangan yang menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Ya. Tendangan ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Ya, bagian yang terkena saat menendang, bagian kaki yang kena adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki. Ya, posisi badan menghadap ke sasaran. Ya. Nah, kemudian tendangan T. Nah, ini juga sering diucapkan sama anak-anak ya. Tendangan T bangkok itu biasa. Ya. Padahal konen karuan awal tendangan T itu gengken. Ya. Tendangan T hampir sama dengan tendangan lurus, ya, menggunakan sebelah kaki dan tungkai, ya, lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit, ya, telapak kaki, ya, dan sisi luar telapak kaki. Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh, ya. Nah, ini tendangan lurus, kemudian tendangan melingkar, ya, ini ada arahnya, ya, ini kalau lurus. Ya, kemudian ini melingkar, ya, ini tendangan samping, ini tendangan T, ya. Nah, sampai di situ dulu ada yang ditanyakan, ada yang mau disampaikan, ya, Pak, saya berminat, Pak, mau belajar pencak silat untuk bela diri, ya, boleh, ya. Selain untuk bela diri, ya, pencak silat juga bisa meningkatkan kebugaran tubuh. Ya, dengan latihan pencak silat kalian kebugarannya juga terlatih. Ya, otot-ototnya juga terlatih. Ya. Sehingga seperti apa yang sering Pak sampaikan, imun tubuhnya ya meningkat kalau kalian melakukan aktivitas fisik yang ringan secara teratur. Ya, secara rutin. Ya. Karena pada situasi pandemi ini ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Ya, pertama iman, ya, yang kedua imun, ya, yang ketiga aman. Ya. Kalau iman sama imunnya sudah bagus, ya,
kalian pasti aman. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya Pak lanjutkan lagi beberapa hal. Ya, ini tentang sarana, ya sarana dan prasarananya. Ya, nah jadi sarananya, ya, nah gelanggang, ya, gelanggang ini adalah tempat untuk melakukan pertandingan pencak silat. Ya, kalau kalian pernah dengar dari sudut biru, ya, atau dari sudut merah, ya, menangnya adalah sudut biru, ya, itu tempatnya itu namanya gelanggang. Ya, ya, ini gelanggang ini dapat dilantai dan dilapisi matras tebal 5 cm, ya, ukurannya 10 meter kali 10 meter, warna dasar hijau terang dan garis putih setebal 5 cm, ya. Bidang berbentuk lingkaran diameter dengan diameter lingkarannya itu 8 meter. Ya, lingkaran tengah diameternya 3 meter. Ya. Nah, seperti ini bentuk gelanggangnya. Ya. Nah, kemudian perlengkapannya apa saja untuk gelanggang? Ya. Nah, perlengkapannya, ya, perlengkapan gelanggangnya itu ada meja dan kursi pertandingan, ya. Kemudian meja dan kursi wasit, ya. Kemudian formulir pertandingan dan alat tulis, ya, ini untuk mencatat jumlah pukulan atau tendangan yang masuk, ya, masuk ini dalam artian ada poinnya, ya. Kemudian jam pertandingan, gong, ya, dan bel. Kemudian lampu babak, ya. Kemudian lampu isyarat berwarna merah, biru, dan kuning, ya. Kemudian bendera kecil berwarna merah dan biru serta timbangan. Ya. Nah, jadi itu dulu yang bisa Pak sampaikan pada hari ini tentang pencak silat. Ya, tadi kita sudah bahas tentang sejarahnya, kemudian teknik-teknik dasarnya. Ya, ada pukulan, ada tendangan, ada tangkisan, ya, hindaran, ya, kemudian sarana prasarananya kita sudah sampai di gelanggang. Ya, nah, jadi pencak silat ini, ingat, pencak silat ini penting untuk membela diri, ya, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk angkuh-angkuhan, bukan untuk sok-sokan, ya. Jadi tetap kalian harus bisa mengontrol diri, ya. Yang mulai serang-serang maluan, ya, dan kepepet san harus persuan, ya. Ya, nanti kita, nah mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, segera hilang, sehingga kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi di lapangan, ya, untuk mengikuti pelajaran PENJAS, ya, PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, ya. Jadi kalau kita di lapangan, ya sudah pasti kalian akan Pak ajak praktek tentang pencak silat. Ya, jadi sangat menarik sekali. Ya, selain kalian bisa berolahraga, ya, kalian juga bisa melatih kepercayaan diri dengan pencak silat ini, ya, melatih kekuatan, ya, dan mental. Ya, jadi itu yang bisa Pak sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Nah, jadi kalau tidak ada, ya langsung kita bungkus ini, ya. Ya, cempaka sudah anggut-anggut, ya. Ya, jadi langsung kita bungkus. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap produktif, tetap sehat, ya. Jaga kondisi, ya, jaga diri. Ya, pastikan iman kalian aman, imun kalian aman, sehingga kalian tetap bisa melanjutkan sekolah sampai selesai di kelas 12. Ya. Nah, jadi itu saja
yang Pak sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk anak-anak yang sudah hadir pada hari ini. Ya, jadi nanti di pertemuan selanjutnya mohon videonya diaktifkan dan wajahnya diperlihatkan. Ya, jangan memperlihatkan tanah ya, atau ini ada yang hitam-hitam. Ya, ada di jendela, ada dogen ngena, ada di kordennya ya. Ya, jadi Pak juga terus terangnya sudah rindu dengan anak-anak. Ya, jadi walaupun kita hanya bisa bertatap muka lewat layar kaca, ya, nah itu setidaknya bisa meningkatkan, mengobati rindu. Ya, ini katanya Bu Ming. Ya, nah jadi itu yang bisa Pak sampaikan. Terima kasih. Terakhir Pak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Om Swastiastu. Sudah terdengar dengan jelas? Sudah ya? Baik, selamat siang kepada seluruh siswa kelas 11 semuanya. Kami lagi bersama Ibu Nina Mardiawati pada hari ini dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 semester genap. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas selama semester genap ini, yang pertama itu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua, menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang ketiga, menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa.
Yang nomor 4, menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Dan yang terakhir itu adalah menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan dibahas selama semester genap di kelas 11. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan langsung membahas pada kompetensi dasar 3.7. Karena kompetensi dasar yang lainnya ini nanti berkaitan dengan proses akhir bagaimana realisasi prototipe itu dipraktekkan. Menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Indikator pencapaian kompetensi itu 371, menyusun komponen-komponen biaya produksi suatu produk barang dan jasa, menganalisis biaya produksi suatu produk barang dan jasa, menghitung biaya produksi suatu produk, dan mempresentasikan hasil penyusunan biaya produksi suatu produk. Jadi pada intinya, materi yang kita bahas hari ini itu mengenai harga pokok produksi atau biaya produksi. Harga pokok produksi. Nah, di sini ada biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam proses produksi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu barang atau produk yang siap dipasarkan. Diulangi, biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam proses produksi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu barang atau produk yang siap dipasarkan. Misalnya, kalau kalian mau membuat kue, apa saja bahan-bahannya? Tepung, telur, gula, mungkin ada tenaga kerja yang dikerjakan. Nah, seluruh biaya yang dikeluarkan itu selama proses produksi itu termasuk ke dalam biaya produksi sampai barang itu jadi dan siap untuk dipasarkan. Ini bisa dipahami? Harga pokok produksi. Nah, yang tadi gue bahas mengenai biaya produksi. Nah, sekarang harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi, sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Pengertian harga pokok produksi menurut para ahli. Nah, ini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hansen dan Mowen, harga pokok produksi mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Harga pokok produksi sering juga disebut biaya produksi. Nah, makanya Ibu tadi bahas pertama itu adalah biaya produksi. Karena ada juga para ahli yang menyatakan bahwasannya harga pokok produksi itu sama artinya dengan biaya produksi. Jadi total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, selama proses pembuatan produk tersebut hingga siap untuk dipasarkan. Kemudian pengertian menurut Susilawati, harga pokok produk adalah akumulasi biaya yang dibebankan ke produk atau jasa yang dipasarkan. Yang ketiga, menurut Sumarso, harga pokok produksi adalah biaya produksi yang telah diselesaikan selama satu periode ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses produksi selama tahun itu dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Dan yang terakhir, menurut Supriyono, harga pokok produksi merupakan jumlah uang yang akan dibayarkan dalam rangka
untuk memiliki produk atau jasa yang diperlukan perusahaan sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan. Nah, jadi bisa disimpulkan seperti ini, harga pokok produksi itu akumulasi atau jumlah keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan produk atau jasa yang sudah siap untuk dijual. Jadi, jika harga pokok sudah ketemu, pihak perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan harga produk. Jadi, berapa sih total biaya yang sudah saya keluarkan selama proses produksi, hingga mudah untuk menentukan harga produk. Nah, paling tidak, harga produk yang akan dijual sudah diperhitungkan secara cermat antara laba atau rugi yang akan muncul dari penjualan atau pemasaran yang dilakukan. Nah, harga pokok produksi juga menjadi salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung harga jual produk atau harga pokok penjualan. Ya, jadi bisa digunakan atau sebagai dasar untuk menghitung harga pokok penjualan. Unsur-unsur harga pokok produksi itu ada 3, anak-anak. Jadi diingat, unsur-unsur harga pokok produksi ada 3. Ada biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik atau biasanya sering disingkat dengan BOP. Ya, unsur harga pokok produksi ada 3, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung itu apa, Ibu? Biaya bahan baku langsung itu adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk, jadi dimasukkan ke dalam biaya produk. Nah, lebih sederhananya kasih contoh seperti ini. Yang mana namanya biaya bahan baku langsung. Nah, ini contohnya. Misalnya contohnya yang termasuk biaya bahan baku langsung atau biaya bahan baku langsung itu adalah kayu dalam pembuatan mebel. Ya, tanah liat dalam pembuatan genteng. Seperti itu contohnya. Kemudian, selain biaya bahan baku langsung, nanti kalian juga akan mendengar istilah biaya bahan baku tidak langsung. Jadi ingat anak-anak, unsur-unsur harga pokok produksi itu ada 3 yang ini ya. Biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama Ibu bahas mengenai bahan baku langsung. Jadi nanti mungkin kalian akan mendengar juga istilah biaya bahan baku tidak langsung. Nah, seperti apa itu, Bu? Apa bedanya dengan biaya bahan baku langsung? Kalau biaya bahan baku tidak langsung, itu biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk, namun pemakaiannya relatif kecil. Ya, jadi pemakaiannya itu relatif kecil. Karena itulah bahan baku ini sulit diukur jika menggunakan skala per unit produk. Nah, contohnya Ibu, nah ini kan ada kayu dalam pembuatan mebel nih. Contoh dalam industri mebel, biaya bahan baku langsungnya itu adalah kayu, biaya pembelian kayunya. Sedangkan biaya bahan baku tidak langsungnya itu adalah biaya pembelian paku, thinner, cat, dan lain sebagainya. Nah, jadi bahan-bahan tersebut tergolong tidak langsung karena penggunaannya relatif kecil. Jadi biaya bahan baku langsung tuh bisa dianggap sebagai biaya untuk bahan utamanya. Bisa dimengerti? Nah, kemudian yang kedua, itu ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu contohnya sudah dijelaskan di sini, itu adalah upah tenaga kerja yang dikerjakan. Biaya tenaga kerja langsung itu bagian dari upah yang dapat secara khusus dan konsisten berhubungan dengan pembuatan produk. Ya, ini contohnya adalah upah tenaga kerja yang dikerjakan. Jadi, siapa tenaga kerja yang dipekerjakan pada saat proses produksi yang langsung membuat produk itu dinamakan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga,
itu ada biaya overhead pabrik atau BOP, factory overhead. Biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan. Yang mana namanya biaya overhead pabrik, Bu? Itu contohnya pada saat kalian proses produksi menggunakan listrik, telepon, air, penyusutan mesin. Seperti itu ya. Itu namanya biaya overhead pabrik. Ingat, unsur-unsurnya itu ada 3. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Selain yang tadi kan sudah disampaikan itu ada biaya tenaga kerja langsung, Bu. Saya pernah mendengar istilah biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Bagaimana maksudnya, Bu? Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung itu tenaga pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk. Ya biasanya ya tenaga kerja langsung itu misalnya kalian membuat keripik. Yang buat keripik itu siapa saja, kemudian sampai pengemasan, berapa kemasan yang dia dapatkan, itu upahnya yang diberikan secara langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung terdiri dari tunjangan dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung itu terdiri dari karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu, seperti departemen pembangkit tenaga listrik, WAF, bengkel, dan departemen gudang. Biaya itu ada 3, anak-anak. Ada biaya variable cost, biaya tetap fixed cost, dan ada biaya campuran atau mixed cost, atau sering disebut dengan semi variable. Jadi nanti tolong diingat karena harga pokok produksi nanti akhirnya kalian akan menghitung biaya produksi dan harga pokok produksi. Kalian harus ingat istilah-istilahnya dan contoh-contohnya. Oke, biaya itu dibagi menjadi 3, ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Yang pertama, membahas mengenai biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang secara total berubah-ubah. Nih, biaya variabel ini biaya yang secara total berubah-ubah sebanding dengan aktivitas atau volume produksi dalam rentang relevan, tetapi per unit bersifat tetap atau harga satuannya tetap. Biaya yang secara total berubah namanya biaya variabel. Biaya yang secara total tetap namanya biaya tetap. Biaya variabel, biaya yang secara total berubah sebanding dengan aktivitas atau volume produksi. Semakin banyak kalian memproduksi, semakin banyak bahan yang digunakan. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Ini namanya biaya variabel, dia akan selalu berubah. Kalau kalian memproduksi dalam jumlah banyak, biaya bahan bakunya juga berubah, pasti dia lebih banyak. Kalau kalian memproduksi dalam jumlah sedikit, biaya bahan bakunya juga akan sedikit. Bagaimana dengan biaya tetap? Nah, ini berbanding terbalik dengan biaya variabel. Biaya tetap itu biaya yang secara total itu tetap dalam rentang relevan tapi perlu berubah. Contohnya ini biaya gaji, biaya sewa, biaya asuransi. Contohnya biaya gaji. Bu, apa sih bedanya? Tadi Ibu bilang ada yang namanya biaya tenaga kerja langsung, ada namanya biaya gaji, itu beda. Kalau biaya gaji, contohnya misalnya begini. Kalau kalian dapat misalnya bekerja di suatu hotel, yang namanya biaya gaji itu adalah pokoknya. Nih, jadi pokoknya, bukan termasuk tunjangannya. Mau tamunya banyak, mau tamunya sedikit, gaji kalian itu tetap seperti itu. Jadi tetap konstan ya. Kemudian biaya sewa. Jadi biaya sewa itu juga termasuk biaya tetap. Mau kalian menjual produknya dalam jumlah banyak, mau kalian menjual produknya dalam sedikit, mau kalian untung, mau kalian rugi, tetap kalian biaya sewanya seperti itu.
Sama juga dengan biaya asuransi. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada biaya campuran. Biasanya ini sulit sekali dibedakan anak-anak. Itu termasuk ke dalam biaya semi variabel. Biaya yang mengandung unsur antara biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya biaya kendaraan atau mobil ya. Biaya tetapnya seperti asuransi. Biaya variabelnya seperti bensin karena tergantung pemakaian dan jarak tempuh kendaraan itu. Atau biasanya begini, contohnya gaji bulanan ditambah dengan komisi, itu namanya biaya campuran. Ini ada contohnya. Ini ada ahli yang menyatakan yang termasuk ke dalam biaya campuran atau semi variabel itu ini. Biaya listrik, biaya kendaraan, telepon, dan sebagainya. Ada juga menyebutkan seperti itu. Tujuan perhitungan harga pokok produksi, yang pertama itu untuk pengendalian. Yang kedua, untuk perencanaan dan pengukuran prestasi pelaksanaan. Yang ketiga, untuk menetapkan harga. Yang keempat, untuk menentukan nilai persediaan. Jadi ini adalah tujuan dari perhitungan harga pokok produksi. Jadi menghitung keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan itu. Tujuannya untuk pengendalian, menetapkan harga, menentukan nilai persediaan. Manfaatnya, manfaat harga pokok produksi. Yang pertama, menentukan harga jual produksi atau harga jual produk. Memantau realisasi biaya produksi. Menghitung laba atau rugi periode tertentu. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kemudian di sini ada metode pengumpulan harga pokok produksi. Nah, ini adalah metode pengumpulan harga pokok produksi. Ada dua metode. Yang pertama itu adalah metode harga pokok pesanan. Yang kedua, metode harga pokok proses. Metode harga pokok pesanan itu adalah metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya yang dikumpulkan itu untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah. Dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Atau metode harga pokok pesanan itu merupakan cara perhitungan harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Ya, jadi ini metode harga pokok pesanan itu adalah harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Kemudian bagaimana halnya dengan metode harga pokok proses? Metode harga pokok proses, metode perhitungan harga pokok produk berdasarkan kepada pengumpulan biaya-biaya produksi dalam satu periode tertentu dibagi dengan jumlah unit produksi periode yang bersangkutan. Metode pengumpulan harga pokok di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu. Jadi ini biasanya bersifat pesanan, ini kontinu. Nanti kalian akan tahu perbedaannya, metode harga pokok pesanan seperti apa, metode harga pokok proses seperti apa. Bu akan bahas dulu karakteristiknya pada masing-masing harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Biasanya proses pengolahan produk itu terjadi secara terputus-putus. Kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan.
Jadi pengolahan produk itu terjadi jika ada pesanan. Begitu maksudnya. Ya, yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasinya yang ditentukan oleh pemesan. Yang satu dapat berbeda dengan yang lainnya. Jadi masing-masing yang dipesan itu akan berbeda sesuai dengan keinginan dari pemesan. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Jadi biasanya dia akan berproduksi setelah adanya pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan gudang. Jadi dia tidak terus-menerus memproduksi itu dengan barang yang sama, tidak bisa seperti itu ya. Jadi dia tidak atau bukan untuk memenuhi persediaan barang di gudang. Yang terakhir, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan, sehingga perhitungan total biaya produksi dihitung pada saat pesanan selesai. Jadi total biaya produksi itu dihitung pada saat pesanan itu selesai, baru bisa dihitung. Ya, biaya per unit adalah dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Karakteristik perusahaan yang menggunakan sistem harga pokok proses. Yang pertama, biasanya proses produksinya itu bersifat kontinu atau terus-menerus. Yang kedua, produksi bersifat massal. Tujuannya mengisi persediaan yang siap dijual. Jadi produksinya bersifat massal, alhamdulillah yang cukup banyak. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya bersifat homogen atau seragam atau sama. Jadi produk yang dihasilkan itu seragam atau sama ya. Yang keempat, biaya yang dibebankan kepada setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Nanti kalau ada contohnya pasti kalian akan mengerti ya. Akumulasi biaya dilakukan berdasarkan periode tertentu. Perbedaan karakteristik harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Nah, ini ada perbedaannya, anak-anak. Harga pokok pesanan, harga pokok proses. Harga pokok pesanan, perusahaan yang berproduksi atau akan memproduksi produk barang atau jasa atas dasar pesanan. Sedangkan harga pokok proses, perusahaan yang berproduksi secara massal. Bagaimana dengan proses pengolahan produknya? Proses pengolahan produk pada harga pokok pesanan itu terputus-putus. Sedangkan harga pokok proses terus-menerus atau kontinu. Produk yang dihasilkan harga pokok pesanan tergantung spesifikasi pemesan. Jadi produk yang dihasilkan itu tergantung bagaimana pesanannya. Sedangkan di dalam harga pokok proses produknya standar atau itu saja. Produksi ditujukan untuk harga pokok pesanan untuk memenuhi pesanan, sedangkan harga pokok proses mengisi persediaan. Contoh perusahaannya. Contoh perusahaan yang memiliki karakteristik menggunakan harga pokok pesanan seperti perusahaan percetakan, mebel, kontraktor, dan lain-lain. Nah, kalau harga pokok proses seperti perusahaan kertas, tekstil, dan semen, dan lain-lain. Contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses, yaitu perusahaan semen, anak-anak. Kenapa kok perusahaan semen dikatakan perusahaan menggunakan metode harga pokok proses? Contohnya begini, proses produksi semen menghasilkan satu macam produk semen yang diukur dengan satuan zat yang beratnya standarnya 50 kg. Jadi dia hanya memproduksi semen saja, ya, dengan berat standarnya 50 kg. Jadi itu selalu dilakukan. Contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, yaitu perusahaan percetakan.
Ya, perusahaan percetakan. Perusahaan mendapat pesanan untuk brosur sebanyak 5.000 lembar dari PTA. Dengan harga dibebankan adalah 2.500 per lembar. Pada bulan yang sama, PTB memesan 50 spanduk dengan harga 400.000 per buah. Nah, jadi pengumpulan biaya produksinya itu akan dilakukan dengan membuat kartu harga pokok pesanan. Nanti perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan biasanya dia mempunyai atau membuat kartu harga pokok pesanan namanya anak-anak. Di mana isinya itu adalah nama pemesan, jumlah pesanan, tanggal pesanan, dan tanggal diselesaikan. Atau mungkin kalian mau meminta sesuatu yang khusus, misalnya dalam mencetak foto, saya mau yang begini, nanti tolong diedit, nanti kena biaya edit. Ya, jadi harga yang dibebankan sesuai pesanan. Sekarang metode penentuan. Ya, yang tadi pengumpulan. Sekarang bagaimana metode penentuan harga pokok produksi. Yang pertama itu ada yang namanya penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. Yang kedua ada variable costing. Jadi nanti kalian dari sini sudah akan mulai menghitung. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan semua biaya yang bersifat variabel. Variabel itu berubah atau tetap, berubah-ubah, maupun yang bersifat tetap terhadap produk. Jadi metode full costing, metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan semua biaya, baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap terhadap produk. Jadi semua biaya itu dijumlahkan, baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Harga pokok produksi yang dihitung dengan melalui pendekatan full costing terdiri dari unsur harga pokok produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Kemudian yang kedua, metode variable costing. Perhitungan harga pokok produk yang hanya memasukkan biaya produksi bersifat variabel. Ini salah tulis ya. Perhitungan harga pokok produksi atau harga pokok produk yang hanya memasukkan biaya produksi variabel. Harga pokok produksi yang dihitung dengan menggunakan pendekatan variable costing ini terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Ya, bisa dimengerti? Jadi metode penentuan harga pokok produksi ini ada dua. Yang pertama full costing, yang kedua variable costing. Full, namanya saja full costing, berarti semuanya dijumlahkan, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Kalau variable costing, berarti yang dihitung atau dijumlahkan itu adalah biaya-biaya yang sifatnya variabel atau berubah. Nanti perhitungannya akan seperti ini. Metode penentuan harga pokok produksi. Nanti kalian ada soal, kalian akan menghitungnya, kalian akan memilahnya. Seperti yang Bu sampaikan tadi, full costing itu seluruh biaya, baik yang bersifat variabel ataupun tetap dijumlahkan. Biaya bahan baku, contohnya ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Itu akan dijumlahkan semuanya.
Kalau menggunakan metode variable costing, biaya bahan baku berapa, biaya tenaga kerja langsung berapa, BOP variabel berapa, itu semuanya dijumlahkan. Sudah? Yang membedakan di sini adalah di dalam variable costing itu tidak ada yang namanya BOP tetap. Jadi yang ada hanyalah variabel. Ibu kasih contoh soal satu saja untuk hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan. Semoga anak-anak minggu depan sudah langsung bisa menghitung ya. Contoh soal, diketahui, ini sederhana ya, Ibu sudah singkat sekali, harusnya ada ceritanya. Perusahaan ini memproduksi dan sebagainya, itu ada ceritanya di soal. Contoh soal, diketahui, biaya bahan bakunya 2.500.000. Boleh kok kalian sambil orek-orek di rumah ya. Biaya bahan bakunya 2.500.000. Biaya tenaga kerja langsungnya 5 juta. BOP variabelnya 1 juta. BOP tetapnya 3 juta. Hitunglah harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable costing. Nah, di sini sudah ada. Yang diminta itu adalah dengan menggunakan metode variable costing. Jadi yang dijumlahkan itu adalah biaya yang bersifat variabel. Yang mana saja bersifat variabel? Berarti yang dijumlahkan yang pertama, biaya bahan baku. Termasuk tidak? Masuk. 2.500.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 5 juta. BOP variabelnya 1 juta. BOP tetapnya masukkan atau jumlahkan di sini? Jumlahkan atau tidak? Karena yang diminta itu adalah metode variable costing. Jadi BOP tetapnya ini tidak usah kalian jumlahkan. Jadi hanya sampai di sini. Ini jawabannya. Jawaban contoh soal 1. Karena yang ditanyakan itu adalah metode variable costing. Jadi yang dijumlahkan itu hanya yang bersifat variabel atau tidak tetap. Di antaranya adalah biaya bahan baku 2.500.000, biaya tenaga kerja langsung 5 juta, BOP variabel 1 juta. Jadi harga pokok produksinya adalah 8.500.000. Jadi kalian tidak usah menjumlahkan BOP tetapnya. Karena yang diminta adalah dengan menggunakan metode variable costing. Jadi yang dijumlahkan itu hanya yang bersifat variabel atau tidak tetap. Lain halnya nanti kalau ditanyakan itu adalah full costing. Bagaimana perhitungannya? Kita akan lanjutkan minggu depan. Ya? Oke anak-anak, hari ini karena waktunya sudah habis. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan bisa tanyakan langsung ke Ibu lewat WA ataupun telepon juga bisa ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silahkan boleh ditanyakan. Oke anak-anak, jika ada perkataan Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan melakukan parame santi. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang.